Di balik sejuknya udara pegunungan Ciwidey, tersembunyi sebuah kisah harmoni dan kesetaraan. Di desa Cibuni, ratusan kepala keluarga hidup berdampingan, tidak dalam kemewahan, tapi dalam persaudaraan. Di sini tak ada rumah yang menjulang tinggi sendiri. Semua rumah sejajar, menyatu dalam desa yang tenang dan sunyi. Nama saya Santi Marni Nur Hasana. Saya tinggal di sini sudah hampir 23 tahun. Nama saya Syarif Hidayat sebagai karyawan PT Melania Cibuni Estate. Bapak Jajab. Ya, Warga. sekarang mah warga. Terus kalau dulu memang pernah jadi istilahnya masuk tokoh lah. Kali Bapak damel lagi di PT Bapak Masih tamal di perusahaan Cibuni. sampai ayeuna. Ya sampai detik saya masih kerja, masih diakui di perusahaan Cibuni kita. Baik ke kabar apa Bapak teh? Tos di dieu teh tos seberatan Pak? Kurang lebih 45 tahunan lah. Ya, 40 tahun lah. Keur alit ke. Iya, lahir memang asli di Cibuni gitu. Ya. Yang saya ketahui dari daerah sini sih ya gak banyak. Tapi katanya ini teh tempat persembunyian penjajah dulu katanya. Cuman nenek saya pernah bilang dulu waktu penjajah Belanda yang dari mana sih daerah Ciwidey, mereka tuh larinya ke sini karena makanya dibilang Cibuni teh karena di sini teh buni alias apa ya kalau bahasa Indonesianya mah gak kelihatan gitu. Cai yang buni kalau Sundanya mah iya, jadi yang gak kelihatan, bener-bener gak kelihatan. Makanya daerah sana itu apalagi banyak banget peninggalan-peninggalan penjajah dulu. Bahkan banyak orang yang nemuin mayat-mayat para penjajah sama ya orang-orang sini juga. Tapi belum ada penjajah ke sini, belum ada rumah-rumah ini dong. Belum, masih ya gitu, masih kebun. Terus didatangi Belanda. Oleh Belanda ditanami tanaman teh. Nah, dari situ Filosofi bumi ieu ngambil warna putih biru dikarenakan harus disesuaikan dengan pusatnya ada di Medan ini perusahaan ini. Jadi sebagai cabang pusatnya, kalau filosofinya mungkin dari budaya dari sana dari Medan ya. Terus dibawa ke sini ya. Bawa ke sini jadi harus sama dengan yang di pusat gitu. Cibuni berasal dari bahasa Sunda. Ci berarti air, buni berarti tidak terlihat. Konon, dahulu tempat ini menjadi pelarian bagi para penjajah. Namun kini menjadi tempat bernaung bagi ratusan keluarga yang hidup berdampingan. Mayoritas warga Cibuni bekerja di PT Melania Indonesia, perusahaan yang menghasilkan teh hitam berkualitas sejak 1929, di mana produknya diekspor ke berbagai negara. Hunian di Cibuni diperuntukkan khusus bagi karyawan aktif perusahaan. Jadi, siapapun yang sudah tidak bekerja lagi diharuskan meninggalkan rumah tersebut. Warga Cibuni bukanlah penduduk asli daerah ini, melainkan para pekerja yang datang dari berbagai wilayah untuk mengabdi diri di perkebunan teh. Kehidupan di Cibuni tak hanya soal pekerjaan, warga aktif dalam pengajian, gotong royong, dan perayaan hari besar yang dilakukan bersama. Terus bangunan teh sami. oh iya. Terus kayak setara gitu. Kita tahu tentang filosofi ini. Kalau yang saya ketahui sih ini untuk menyamakan aja, membedakan dari PT yang lain. Soalnya kan PT yang lain rumahnya tuh berwarna-warni lah gitu ya. Kalau di sini mah kan disamain teh supaya beda aja sepertinya sih. Tapi kalau sejarah itunya kurang tahu. Tapi kalau dari segi bangunan tuh sama ya Sama semuanya didempet dua gini. Tapi ini teh dua rumah buat dua keluarga, bukan satu rumah nyatu gini. Buat dua keluarga. Jadi benar-benar cuman sama ini bambu aja sih namanya tehnya. Iya, cuma sekatan gitu doang. Makanya gak bisa bebas, gak boleh berisik. Supaya gak ganggu, supaya gak ganggu tetangga juga. Jadi sini teh paling kalau mau berisik-berisik paling jam 10 juga udah selesai. Soalnya jam kerjanya juga beda, yang pabrik sama yang teknik juga beda. Kalau orang lain mungkin Minggu libur, tapi orang pabrik mah Senin liburnya justru. Kan malam Minggu kebanyakan ya
banyak yang main gitu, nyanyi-nyanyi kayak gimana gitu. Tapi dibatas sampai jam 10 biasanya di sini. Soalnya kan gini rumahnya berdempetan gini. Biasa keseharian di sini tuh ngapain? Kalau saya sih ibu rumah tangga mah ya gitu beres-beres paling ya. Beres-beres, terus temenin anak main, liatin anak main-main gitu. Terus paling pengajian gitu, jarang-jarang yang kemana-mana. Jarang main-main kemana-mana gitu. Kalau tinggal di sini ada acara khusus kayak acara mingguan. Oh ada. Kalau ya kan di sini kebanyakan muslim ya teh ya. Jadi paling malam Jumat suka baca Yasin. Terus hari Minggunya ada apa itu kegiatan DMI desa gitu. MUI ya kalau banyak yang tahu MUI itu teh. Suka sholawatan di sini, pengawasan juga di sini. Kebanyakannya orang-orang luar juga ke sini-sini semua. Di luar Cibuni juga ada main ke sini buat pengawasan gitu. Paling ya kalau mau Agustus banyak ini acara, mau main bola, voli, ya lomba-lomba yang kayak gitu, nyanyi banyak. Kalau mau Agustus mah sekarang nih maju dari Juli mau ke Agustus udah banyak banget, mau banyak kegiatan banget sekarang mah. Kalau dari dulu seneng banget ya, soalnya kan tempatnya tuh asri. Aku tuh tipe orang yang ya dulunya gitu bangor lah kalau Sundanya mah, jadi suka ngebolang gitu. Kan banyak tanaman, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan di sini. Terus sungai, pan main-main ke sungai. Kalau anak-anak sekarang sih kayaknya jarang deh ya. Jarang lihat. Dari dulu sih seneng-seneng aja gitu di sini mah. Saya itu betah, emang mau dibilang betah lah di sini. Jadi ya saya itu nggak mikirin apa-apa gitu, cuman kita niatnya itu kerja dengan sungguh-sungguh aja gitu, kerja dengan sungguh. Soalnya kan dari fasilitas yang lain perusahaan udah nyediain gitu, tinggal kerja aja. Makanya mungkin sebenarnya bisa dibilang sejuta kenangan kalau misalkan saya udah pensiun dari sini. Lebar sekali gitu tinggal kenanya coba di mana. Soalnya kan kalau di kota-kota belum tentu kita mendapatkan fasilitas seperti ini. Enggak kemungkinan ya, mudah-mudahan ya ada juga rezekinya, tapi Cibuni memang sangat penuh dengan kenangan lah gitu kan. Apalagi saya dari lahir di sini gitu, sampai orang tua juga kan awalnya basicnya di sini, terus kan karena mungkin udah masa pensiun pindah ke kota gitu, bukan kota ke kampung lah gitu. Kalau saya mah pribadi gitu enggak gitu, kayaknya tinggal di Cibuni betah gitu. Banyak inilah kenangannya, sama mungkin rekan-rekan juga di sini banyak lah. Da teu aya warga di dieu ya sadayana pendatang gitu ya. Jadi di Dimas sadayana pendatang ya Pak ya. Mohon. Aya nu teu Sukabumi, teu Cianjur. Perasaan Bapak gitu nya tinggal di Cibuni di daerah dia khususnya kumaha Pak? Oh, saya abdi kan katos tinggal di kota, katos tinggal nya saya ka itu ka dieu, ternyata di Cibuni langkung nyaman gitu. Cibuni mengajarkan kita bahwa kesetaraan itu nyata. Kebahagiaan bukan soal kemewahan, tapi tentang rasa peduli dan hidup dalam harmoni. Di dunia yang kerap mengejar keunggulan dan perbedaan, desa Cibuni memilih jalan yang berbeda. Bukan sekadar deretan rumah yang seragam, Cibuni adalah gambaran hidup tentang kesetaraan yang tumbuh dari hati. Di sini setiap tangan bekerja bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bersama. Kesederhanaan bukan kekurangan, melainkan kekuatan. Dan kebersamaan bukan hanya tradisi, tapi nafas sehari-hari. Dari atap-atap rumah yang sejajar, hingga tawa anak-anak yang tak pernah mengenal batas. Cibuni mengajarkan kita satu hal yang paling mendasar, bahwa harmoni lahir saat kita memilih untuk berjalan sejajar. Semoga apa yang tumbuh di Cibuni bisa menjadi benih inspirasi bagi banyak tempat lain. Karena dunia yang setara bisa dimulai dari satu desa kecil yang memegang erat nilai besar. Inilah Simfoni Kesetaraan, kisah dari desa di kaki gunung yang menyatukan air, tanah, dan manusia dalam kehidupan yang setara.